Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Rafid Amanullah dengan NIM 090 dari kelas TIB 2018 ingin mempresentasikan terkait penelitian yang sudah saya kerjakan, yang berjudul Analisis Kecenderungan Informasi Terkait COVID-19 Berdasarkan Big Data Sosial Media. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah Coronavirus disease atau yang biasa dikenal dengan COVID-19 telah menjadi pandemi di awal tahun 2020. Dalam rangka menanggulangi wabah pandemi tersebut, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang tentu saja diharapkan dapat mengatasi penyebaran virus tersebut. Namun sayang, kebijakan-kebijakan tersebut tentu saja menuai pro dan kontra dari masyarakat yang telah disuarakan dalam berbagai bentuk komentar baik di sosial media Twitter ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, pada penelitian ini, permasalahan yang saya rumuskan adalah bagaimana cara menganalisa kecenderungan informasi terkait COVID-19 berdasarkan big data yang terdapat pada platform Twitter berdasarkan sentimen dan keyword yang telah ditentukan dengan menggunakan metode data mining. Solusi pada penelitian ini. Penelitian ini objek yang digunakan bersumber dari platform Twitter yang berupa data tweet dari para netizen dalam bentuk komentar. Solusi. Pada penelitian ini, objek data yang akan digunakan bersumber dari platform Twitter yang berupa data tweet dari para netizen. Data tweet yang diambil akan berdasarkan atau akan sesuai dengan kata kunci tertentu yang berkaitan dengan kebijakan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun kata kunci yang akan digunakan terdiri dari 1. PSBB, yang kedua ada WFH, yang ketiga ada lockdown, yang keempat ada social distancing, dan yang kelima ada isolasi. Di mana dari keyword tersebut masing-masing akan dilakukan pencarian dengan jumlah 50 kata per keywordnya sehingga totalnya akan berjumlah 250 tweet jika dijumlahkan. Selanjutnya, bagaimana cara mengambil data dari Twitter? Untuk melakukan penelitian ini, yang pertama-tama harus kita lakukan tentu saja harus memiliki akun Twitter dan akun Twitter developer terlebih dahulu. Hal ini diperlukan karena untuk melakukan proses pengolahan data pada Spider, aplikasi yang dibuat harus memiliki semacam kunci atau key yang dihasilkan dari Twitter. Jadi kunci ini tuh unik dan hanya dimiliki oleh akun tersebut. Data yang diambil dari sosial media akan disimpan ke dalam database lokal. Pada saat crawling data, parameter kata kunci yang didapatkan dari user, di mana kata kunci ini akan dihasilkan dari proses studi literatur dan analisa pengetahuan dari peneliti, di mana selanjutnya data yang sudah tersimpan akan dilakukan proses data mining dengan menggunakan algoritma naive Bayes. Berikut merupakan tampilan halaman pengambilan kunci. Jadi consumer key nanti jika dipencet regenerate maka akan muncul kuncinya. Begitupun untuk bearer token dan akses token dan secret. Selanjutnya ada proses pengumpulan data. Pada proses untuk pengumpulan datanya sendiri saya menggunakan tool Spider yang dapat dilihat pada codingan berikut. Yang pertama tentu saja kita harus mengimport Tweepy yang merupakan library untuk mengakses API dari Twitter. Kemudian mengimport text blob dari library text blob dan mengimport proses dari library get SLSX result yang fungsinya ini untuk menyimpan data yang sudah dicari di Spider ini ke dalam bentuk Excel. Kemudian menginisialisasikan token-token atau kunci yang sudah kita dapatkan pada akun Twitter kita. Kemudian untuk public tweets, nah jadi PSBB di sini adalah keyword yang saya tentukan dan akan dicari dengan jumlah atau count 50. Kemudian setelah data PSBB tadi sudah dicari dan didapatkan, maka selanjutnya adalah proses pengolahan data. Pertama-tama adalah menentukan nilai tengah atau polarity yang nilainya itu 0. Kemudian setelah data tersebut didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan data yang sudah didapatkan
menggunakan polarity sebagai nilai tengahnya. Bisa dilihat pada codingan berikut, polarity underscore result sama dengan jumlah semua polarity dibagi 100. Nah, jika hasil yang didapatkan itu lebih dari 0, maka hasilnya adalah positif. Kemudian jika hasilnya itu kurang dari 0, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian akan kita print hasil tersebut ke dalam file Excel yang dilihat dari fungsi di bawah get slxx result. Kemudian codingan yang di sampingnya ini adalah codingan untuk memasukkan data yang sudah kita dapatkan ke dalam file Excel. Berikut adalah hasil penelitian yang sudah saya dapatkan. Nah, dapat dilihat pada tabel berikut untuk kata kunci lockdown, hasil rata-rata tweet di Twitter yang didapatkan itu positif dengan nilai rata-rata polarity 0,04388672. Kemudian ada social distancing yang hasilnya juga positif dengan nilai 0,005931187. Ada isolasi yang hasilnya juga positif dengan nilai 0,0450754333. Ada WFH yang hasilnya juga positif dengan nilai rata-rata 0,0373131492. Dan yang terakhir ada kata kunci PSBB yang hasilnya juga positif dengan nilai 0,000898148, di mana nilai rata-rata dari kelima polarity ini yaitu 0,0266210004. Nah, berdasarkan hasil klasifikasi dapat dianalisa beberapa informasi terkait kebijakan pemerintah terkait penanganan wabah COVID di Indonesia. Komentar masyarakat di sosial media Twitter cenderung positif dengan nilai rata-rata polarity sebesar 0,0266210004. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.